Kericuhan mewarnai penertiban PKL di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP Kota Medan yang dibantu kepolisian dan pemerintah kecamatan setempat mengangkut barang-barang dan tenda pedagang ke mobil petugas Satpol PP Kota Medan. Para pedagang yang tidak terima dengan aksi petugas Satpol PP Kota Medan itu melawan. Beberapa pedagang ikan menyiramkan dan melemparkan barang jualannya ke petugas Satpol PP Kota Medan. Aksi pedagang ini sempat membuat petugas Satpol PP terpancing emosi hingga hendak memukul pedagang. Aksi saling pukul pun nyaris terjadi. Pihak kepolisian yang di lokasi kemudian melerai kedua pihak. Pedagang kecewa sebab pihak petugas Satpol PP Kota Medan sebelumnya tidak memberi peringatan akan ada penertiban sehingga mereka bisa mengosongkan barang jualannya. Ribuan driver angkutan online yang tergabung dalam Gerakan Bersatu General atau Gebrak berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat. Masa mendesak pemerintah menindak tegas para aplikator yang menerapkan tarif murah sebesar Rp2.500. Menurut mereka, sejumlah aplikator melanggar peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 yang mengatur tarif batas bawah senilai Rp3.500. Jika tuntutan tidak dipenuhi, masa mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan skala yang lebih besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Iya, selamat pagi Ocha. Cerah sekali hari ini. Apakah karena pengaruh bajunya yang kuning-kuning? Kuning dan kuning. Ya. Kalau kata anak muda, I need vitamin C ya. Wow, tepat sekali pemirsa. Selamat datang kembali di iNews Today pada pagi hari ini. Senang sekali kami berdua kembali hadir untuk memberikan kepada Anda beragam informasi yang tidak hanya penting, tapi juga tentunya inspiratif untuk Anda di rumah. Iya, betul sekali Gede. Nah, kami juga akan menghadirkan narasumber yang spesial begitu ya. Tapi pastinya sebelum mengawali iNews Today hari ini, kita harus bersemangat gitu ya, walaupun hari Rabu. Betul, di tengah minggu begitu ya, start lagi Kamis, Jumat, weekend lagi. Betul. Tapi katanya kan ada quotes ya. Jadi setiap pagi itu kita sebenarnya punya dua pilihan. Untuk melanjutkan tidur dan bermimpi indah, atau untuk bangun dan meraih mimpi. Menjemput mimpi, meraih mimpi begitu ya. Dan kami berdua selalu berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dan jangan lupa berbahagia pemirsa ya. Dan kita awali aja ya hari ini iNews Today dengan beragam informasi berikut ini. Di antaranya nanti ada beberapa narasumber ya bersama saya Gede Satria dan rekan saya. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan dialog di iNews Today nantinya mengenai perkembangan proses hukum dari kasus Afif Maulana. Betul, ya yang sampai saat ini masih belum ada titik terang ya. Betul, seorang pelajar 13 tahun yang ini tewas ya diduga dianiaya oleh polisi. Iya. Dan langsung saja pemirsa kita awali iNews Today selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa. Viral di media sosial seorang pengendara ojek online menganiaya remaja pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Iya, sempat viral dan bertebaran di sosial media ya. Akhir-akhir ini pemirsa, insiden keributan ini sempat dilaporkan ke polisi namun akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Keributan antara seorang remaja pesepeda dengan seorang pengendara ojek online terjadi di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang remaja yang bersama rekannya tengah membuat konten video ditegur pengendara ojek online yang hendak melintas hingga berujung perdebatan. Keduanya nyaris baku hantam lantaran saling balas membanting sepeda dan motor. Keduanya kemudian dilerai warga lain yang melintas. Setelah viral di media sosial dan orang tua pesepeda membuat laporan, Polsek Tanah Abang kemudian menangkap pengendara ojek online tersebut. Insiden ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kejadian ini terjadi hari Kamis tanggal 20 Juni kurang lebih jam 9 malam di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin. Jadi kejadian ini diawali dari ketika korban dan saksi ini pulang dari GBK, kemudian mereka berhenti di Jalan Jenderal Sudirman di dekat BNI. Kemudian mereka membuat konten yaitu di jalur pesepeda. Kemudian ada seorang pengendara motor yang kemudian menegur anak-anak ini. Kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan. Meski sudah berdamai, namun polisi tetap memberikan teguran keras pada si pengendara ojek online lantaran melanggar dengan melintas di jalur khusus sepeda. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, kalau kita lihat di sosial media ini banyak sekali dukungan yang diarahkan kepada anak yang menghadang ojol ini, karena memang jalur persepeda itu tidak seharusnya digunakan untuk kendaraan bermotor, ya kan? Apalagi abang-abang ojolnya ini udah tahu salah, tapi tetap aja emosi, ngeyel gitu loh. Iya. Kalau sudah tahu salah ya sudahlah, ngalah, cari jalur yang tepat dengan kendaraannya, begitu. Jangan kan? sumbu pendek gitu ya, udah Betul. salah terus dianya juga yang emosi ya. Betul. Termasuk juga saya memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak muda, anak-anak yang masih kita relatif masih remaja ya, Iya. sudah peduli sekali dengan kepentingan di jalan raya. Di jalan raya ya. Ya, ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Puluhan siswa SD dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, ini diduga keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisikan ayam goreng. ...93 warga yang dirawat di Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat ini mayoritas anak-anak salah satu sekolah dasar di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para korban memiliki gejala yang sama yaitu mual, sakit perut, hingga buang air besar. Dari hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan saksi, awalnya para korban mengkonsumsi makanan kotak berisikan nasi, kemudian ayam goreng dan saus. Makanan tersebut disediakan pihak sekolah saat acara pembagian rapor siswa pada Senin 24 Juni 2024 dengan total 150 dus. Di Puskesmas Sindangkerta sendiri yang terdata 73, kemudian ada yang ke klinik di luar Puskesmas itu yang terdekat ada kurang lebih 20, totalnya 93 dari siswa 142 yang pada hari Senin kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan yang selesai makan nasi kotak, yaitu ayam goreng. Saat ini mayoritas korban sudah pulang, sementara 10 orang korban lainnya telah dirujuk ke RSUD Cililin karena daya tampung puskesmas terbatas. Polisi telah mengambil sampel makanan untuk rencananya akan dikirim ke laboratorium. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.